Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita bahas tripod mereknya Yunteng ya. Di sini infonya 2 in 1. Jadi ini dia barangnya. Bisa jadi tripod, bisa juga jadi tongsis. Karena dia bisa dipanjangin kayak pancingan gitu. Nah, yang kita bahas di sini tuh spesifikasinya, kelebihannya, sama beberapa tips biar nggak gampang rusak. Soalnya ada beberapa bagian yang kalau dia tuh bisa rusak kalau misalnya kita salah penggunaan. Oke, ketika kita pembelian ini yang include ada tasnya. Di sini nanti ada U-holdernya, kabel data dapat, sama ini ada remote-nya. Ini tadi habis dicas nih. Jadi dia kalau sudah penuh lampu merahnya ini mati. Sudah mati. Kotaknya ya. Kalau kita lihat di spesifikasinya itu tinggi maksimal itu 1,33 meter. Dan ketika dia itu dipendekin seperti ini, itu panjangnya 31,5 cm. Jadi cukup kecil sih, bisa dimasukin di tas kecil juga. Untuk yang ketinggian 55 sampai 98 ini apa? Ternyata itu dari U-holdernya. Jadi ini U-holdernya ya, ada mereknya Yunteng. Plastiknya cukup tebal, jadi cukup kokoh ya. Jadi coba kita ukur, kita masukin sedikit. Habis itu kita ukur. Nah, di sini ukurannya di 10 cm. Dan ketika dia ini kita pendekkan maksimal, itu berarti ukurannya di 55 mm. Tapi harusnya kalau dia sudah rapat ini, dia tuh kurang dari 55. Nah, seperti ini ya, di 52. Tapi pasti masuk spek karena HP sekarang itu lebarnya cuma di 78 mm aja. Jadi pasti masuk U-holder yang ukuran begini. Untuk kelebihannya ya tadi, ini termasuk simple nih, kecil. Baru di ujung-ujungnya ini bahannya karet. Jadi kalau kita tapakkan di lantai itu dia ndak mudah selip. Baru ini juga ada tempat remote-nya. Ini bahannya karet juga. Jadi biar remote-nya tidak hilang, ditaruh di sini. Seperti ini. Nah, dan dia bisa jadi tripod seperti ini ya. Yang kita tahu kalau bentuk kaki itu seperti ini, dia lebih kokoh. Dia napak. Dan dia bisa dipanjangin seperti ini. Seperti pancingan itu ya. Nah, bagusnya ini tuh dari sistem locknya. Sebelum megang begini langsung, awalnya kira dia tuh bisa dikunci ketika dia mentok panjang kayak pancingan. Ternyata mau keluar setengah pun itu sudah bisa dikunci dengan cara diputar. Jadi kalau bisa diperhatikan ini ada garis ya, 2 garis ini. Kalau kita ini makin jauh dan sejajarkan, kita selisihkan, itu dia kunci. Ketika kita mau ngebawa kuncinya, tinggal kita sejajarkan lagi. Jadi kalau mekanisme itu keren, dia begini nih. Mudahan fokus. Oke, fokus. Nah ya, jadi kalau misalnya kita putar nih ke kiri, dia makin sesak. Seperti ini sistem pengunciannya. Baru juga bahan yang plastik ini teflon, jadi lebih awet, nggak bikin logam ini lecet. Oke, skrupnya ini dikira awal ini langsung kontak ke pipanya, ini ternyata ada plastik di bawahnya yang bikin skrup ini itu nekan plastik, baru plastiknya yang nekan bagian pipanya ini. Jadi dia nggak lecet ketika ini langsung bersentuhan. Kalau untuk pemasangan U-holdernya itu begini aja sih, tinggal dipasangkan aja sama skrupnya ini. Yang penting ditahan dulu bawahnya. Oke, kalau sudah masuk gini baru bisa diputar lewat bagian bawahnya ini. Oke, jadi seperti ini. Untuk U-holder ini sih tergantung selera, kalian lebih suka yang mana. Kalau pribadi sih lebih senang yang seperti ini karena ini lebih praktis. Jadi ada satu bagian yang ada pernya ini. Jadi kita kalau mau masang HP itu tinggal kita tekan aja begini. Jadi lebih praktis lah, lebih cepat. Sedangkan kalau untuk yang modelnya skrup seperti ini, ya kita harus
buka dulu seperti ini. Kita buka sampai dia bisa masuk, baru kita kencangin lagi. Kalau untuk kekuatan jelas yang lebih kuat tuh yang skrup seperti ini, karena itu tergantung kita mau sekuat apa, pakai tenaga dalam kah atau pakai perasaan gitu ya, apa sih nggak jelas, terhitung selera. Kalau misalnya mau dicoba itu bisa begini nih, nanti kan kita coba nih pakai batu bata. Jadi kalau pakai U-holder ini gini aja nih masangnya, baru juga sudah bisa ngangkat ini. Oke. Tapi kalau misalnya kita pakai ini jadi bisa kita sesuaikan nih, mau sekuat apa, mau pakai tenaga dalam kah. Nah ini jadi dia lebih kuat, karena ya kesesuaian kita juga yang nyetel. Nah yang perlu diperhatikan juga ya, kalau misalnya masang itu kan ideal tuh di tengah seperti ini. Tapi HP sekarang itu biasanya tombol volume powernya itu di tengah, jadi paling tidak kita geser sampai ini nggak nyentuh tombol apapun, seperti itu ya. Ini tampilannya. Oke, berikutnya langsung kita coba ya. Cus. Ya, jadi ini ya, asalkan bebannya dia sejajar, teleskopik ini masih bisa nahan ya, walaupun kurang stabil sih. Tapi selama tidak banyak goyang atau angin di permukaan yang rata, ini masih aman karena dia kan stay. Ya seperti itu ya. Tapi yang perlu diperhatikan itu ketika posisinya seperti ini sebagai tongsis, jadi perlu diperhatikan, ini kan dia maksimal nih panjangnya di ujung. Ketika dia posisinya rata begini, ini masih aman. Tapi ketika ini jadikan tongsis dengan beban yang seberat ini, perlu diperhatikan, ini harus kita ubah posisi jarak keluarnya ini. Oke, jadi perlu diingat ya teman-teman, kalau kalian gunakan sebagai tongsis dengan kamera yang cukup berat, jangan dimaksimalkan seperti ini, karena dia rawan patah ketika dia panjang maksimal. Jadi biar dia aman, kalian tuh bisa keluarkan cuma setengah. Jadi setengah keluar dikunci, ini juga cukup setengah dikunci sampai ke stek paling ujung. Nah seperti ini ya. Nah dengan begini jadi lebih kokoh, karena kan setengah pipanya ini masih tertahan di bagian tengahnya, bukan tertahan di bagian ujung seperti tadi ya. Gini ya, masih kelihatan lurus. Kayak pancingan aja. Oke, jadi kelebihan U-holder yang begini ya, dia kan ada dua mounting, jadi bisa kita pasang di belakangnya. Jadi kalau misalnya kita mau landscape, tinggal pasang seperti ini, sudah mode landscape. Kalau kita mau tegak, tinggal diputar seperti ini, baru dikencangkan lagi. Ini coba kita tes. Oke, begini tampilannya kalau jadi tongsis ya, cukup panjang 1 meter. Oke, untuk cara penyimpanan, ini dipendekin full, batu ini juga dilipat. Nah biar ujungnya ini tidak kemana-mana, bagusnya diikat seperti ini. Nah jadi lebih aman. Baru kita masukin. Nah karena kalau ada U-holder ini tidak masuk, jadi lebih baik ini dilepas saja, baru ini dimasukin. Oke, jadi ini tampilannya kalau di dalam tas kita pakai. Seperti tampilannya, cukup simple, minimalis ya. Mungkin sekian video kali ini. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.